Club World Cup atau CWC edisi 2025 semula digadang sebagai puncak baru kompetisi antar klub dunia. Turnamen ini menggunakan format baru yang melibatkan 32 tim dan digelar di Amerika Serikat. Ambisi FIFA sangat besar dengan tujuan ekspansi pasar dan globalisasi sepak bola. Namun di balik megahnya perayaan olahraga ini justru terungkap sisi gelap yang semakin nyata, mulai dari regulasi yang longgar, komersialisasi berlebihan, hingga hilangnya prinsip sportivitas yang seharusnya menjadi fondasi utama turnamen resmi. Salah satu persoalan paling mencolok adalah ketimpangan kualitas antar peserta klub-klub Eropa, seperti Bayern Munchen dan PSG mendominasi penuh dengan skor besar saat menghadapi tim dari Oseania Asia maupun Afrika. Laga yang seharusnya berlangsung ketat justru terasa seperti pertandingan pemanasan. Ketimpangan fasilitas juga terjadi. Klub Eropa datang dengan tim medis lengkap, teknologi pemulihan modern, dan kedalaman skuad. Sementara klub dari konfederasi lain sering kesulitan, bahkan dalam hal dasar seperti tempat latihan dan waktu recovery. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah CWC masih pantas disebut kompetisi global atau hanya menjadi panggung untuk klub elit. Masalah paling krusial muncul dari sisi regulasi. FIFA memperbolehkan beberapa klub untuk menambah pemain baru saat turnamen sedang berlangsung. Hal ini menyalahi prinsip dasar turnamen resmi yang biasanya menetapkan daftar pemain final sebelum kompetisi dimulai. Salah satu contoh yang paling menuai kritik adalah kasus Joao Pedro yang baru didatangkan oleh Chelsea, lalu langsung didaftarkan ke dalam skuad CWC, padahal kompetisi sudah berjalan. Hal ini menandakan bahwa sisi kompetitif turnamen benar-benar hilang dan digantikan dengan fleksibilitas yang hanya menguntungkan klub besar. Banyak pelatih klub lain menganggap hal ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap integritas kompetisi. Turnamen ini juga lebih terasa sebagai proyek hiburan global ketimbang kompetisi olahraga. Jadwal pertandingan diatur bukan berdasarkan kesiapan pemain, melainkan menyesuaikan jam tayang utama di Eropa dan Amerika Utara. Penonton disuguhi pertunjukan cahaya augmented reality dan konser mini di sela laga. Keikutsertaan Inter Miami yang tidak lolos secara sportif namun tetap diundang demi Lionel Messi menjadi bukti bahwa aspek tontonan mengalahkan nilai prestasi. Hal ini menurunkan derajat CWC menjadi sekadar festival bisnis dengan bumbu olahraga. Distribusi ekonomi pun sangat timpang. Sekitar 70% pendapatan dari hak siar sponsor dan pemasukan tiket dialokasikan untuk klub-klub dari 5 liga besar Eropa. Sementara 27 tim lain dari konfederasi berbeda hanya berbagi sisanya. Hadiah pertandingan bagi klub yang tersingkir di awal tidak cukup untuk menutup biaya perjalanan dan operasional. Bahkan ada tim yang mengaku mengalami kerugian finansial setelah mengikuti turnamen ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa semangat inklusivitas dan keadilan dalam kompetisi hanya jargon kosong. Pada babak final turnamen muncul insiden lain yang memicu kemarahan publik, yaitu kehadiran Donald Trump di atas panggung saat penyerahan trofi. Aksi tersebut dinilai sebagai langkah politis yang tidak relevan dengan konteks olahraga. Ia bukan perwakilan resmi federasi, melainkan simbol pencitraan yang dipaksakan. Banyak pengamat menilai CWC 2025 tidak lagi tentang mencari siapa klub terbaik dunia, melainkan tentang siapa yang bisa tampil di layar dan mengendalikan narasi. Secara keseluruhan, CWC 2025 meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Alih-alih menjadi tonggak prestasi global, turnamen ini justru menjadi cermin dari rusaknya nilai sportivitas dalam sepak bola modern. Keputusan regulasi yang longgar, sistem kompetisi yang manipulatif, ketimpangan ekonomi, serta dominasi politik dan komersial membuat turnamen ini kehilangan arah. Bila FIFA tidak segera mengembalikan prinsip dasar kompetisi, maka CWC hanya akan menjadi panggung marketing yang megah namun kosong dari makna. Club World Cup tidak lagi layak disebut sebagai kompetisi olahraga, melainkan hanya proyek tontonan yang dikemas mewah, namun kosong dari nilai dan keadilan. Sepak bola layak mendapatkan panggung yang jujur, bukan turnamen penuh manipulasi dan kepentingan. Jika FIFA masih memaksakan turnamen ini, maka yang layak dilakukan bukan reformasi, tapi penghapusan total di musim mendatang, sebelum kerusakan citra sepak bola semakin dalam dan tak bisa dipulihkan.